Saya Bimo Sakti Mardika. Saya Bintara Adi Putra. Saya Ciko Gani. Saya Cipta Ditata Suraharja. Saya Daniel Firdaus Nino. Saya Denis Augustan Pratama. Saya Dimas Yoga Ekyan. Saya dari kelas B, kelompok 2. 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 Tema pembahasan CFRP. Tema CFRP. Dengan tema pembahasan CFRP. Serat karbon adalah serat berdiameter 5-10 mikrometer yang terdiri sebagian besarnya dari atom karbon. Serat karbon memiliki beberapa keunggulan, di antaranya kekakuan tinggi, kekuatan tarik tinggi, berat relatif rendah, kekuatan terhadap bahan kimia tinggi, toleransi suhu tinggi, dan ekspansi termal rendah. Dengan properti yang sudah disebutkan tersebut, serat karbon banyak digunakan untuk kedirgantaraan, teknik sipil, militer, dan penggunaan pada kendaraan bermotor. Seperti pada namanya, Carbon Fiber Reinforced Polymer atau yang bisa disingkat dengan CFRP tersusun dari serat karbon yang tertanam dalam resin polimer, di mana serat karbon berfungsi sebagai bahan penguat dan resin polimer berfungsi sebagai matriks untuk menjadi penahan serat. Dan ini contoh struktur khas CFRP. Sifat-sifat karbon. Yang pertama, modulus elastisitas yang sangat tinggi melebihi dari baja. Kekuatan tarik tinggi yang bisa mencapai 1000 KSI atau 7 GPa. Densitas rendah 144 pounds per feet kubik atau 1800 kg per meter kubik. Kelembaman bahan kimia yang tinggi. Perbandingan serat karbon dengan material baja. Bisa dilihat perbandingan antara serat karbon dan baja memiliki perbandingan yang sangat jauh. Densitas serat karbon jauh lebih rendah dibandingkan dengan baja, tetapi kekuatan tarik dan modulus elastisitasnya lebih tinggi serat karbon dibandingkan baja. Macam-macam carbon fiber. Jenis-jenis serat karbon sebagai berikut. 1. UHM atau Ultra High Modulus, yaitu modulus elastisitas lebih besar dari 65.400 KSI atau 450 GPa. 2. HM High Modulus, modulus elastisitasnya berada dalam jangkauan 51.000 sampai 65.400 KSI atau 350 sampai 450 GPa. 3. IM Intermediate Modulus, modulus elastisitas berada dalam kisaran 29.000 sampai 51.000 KSI atau 200 sampai 350 GPa. 4. HT High Tensile Low Modulus, kekuatan tarik lebih besar dari 436 KSI atau 3 GPa. Modulus elastisitasnya kurang dari 14.500 KSI atau 100 GPa. 5. SHT Super High Tensile, kekuatan tariknya kisaran lebih besar dari 450 KSI atau 4,5 GPa. Karakteristik carbon fiber yaitu beratnya ringan, perbandingan berat dan kekuatan yang tinggi, modulus elastisitas yang sangat tinggi, kekuatan lelahnya tinggi, anti korosi yang baik, koefisien termal yang sangat lemah, resistensi hantaman yang rendah, dan harga yang mahal. Serat karbon terbuat dari polimer yang diperkuat, yang digunakan untuk manufaktur, seperti peralatan olahraga. Metode pembuatan serat karbon terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama PAN atau polyacrylonitrile berbasis karbon, jenis serat karbon yang paling populer.
Yang kedua itu pitch, bahan viskoelastik yang tersusun dari hidrokarbon aromatik berbasis serat karbon. Yang ketiga, open molding atau cetakan terbuka. Yang keempat, close molding atau cetakan tertutup. Yang kelima adalah pultrusion. PAN atau polyacrylonitrile berbasis serat karbon. Dalam metode ini, serat karbon diproduksi menjadi konversi polyacrylonitrile atau PAN prekursor melalui tahapan berikut, yaitu peregangan filamen dari polyacrylonitrile prekursor dan oksidasi termalnya di 400 derajat Fahrenheit atau 200 derajat Celcius. Filamen akan ditahan dalam ketegangan. Selanjutnya, karbonisasi di atmosfer nitrogen pada suhu sekitar 2200 derajat Fahrenheit atau 1200 derajat Celcius selama beberapa jam. Selama tahap ini, elemen non-karbon yaitu oksigen, nitrogen, hidrogen menguap sehingga memperkaya serat dengan karbon, dan gravitasi di sekitar 4500 derajat Fahrenheit atau 2500 derajat Celcius. Proses pembuatan pitch berbasis serat karbon. Filamen dipisahkan dari batu bara atau aspal, kemudian dipanaskan sampai suhu 600 derajat Fahrenheit atau setara 315 derajat Celcius. Lalu, setelah itu dilakukan proses karbonisasi, dipanaskan dengan kondisi minim oksigen sampai temperatur 2200 derajat Fahrenheit atau setara 1200 derajat Celcius agar residu yang tersisa hanya berupa karbon. Selanjutnya ada proses open molding. Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu spray up method. Metodenya yaitu dengan cara resin bertekanan udara dan fiber disemprotkan secara bersamaan menggunakan chopper gun ke arah media yang ingin dicetak atau dilapisi. Kemudian ada metode filament winding. Prinsip kerjanya yaitu serat atau benang dicelupkan melewati bak yang berisi resin, kemudian dililitkan ke mandrel yang berputar, dan bak yang berisi resin bergerak translasi ke kanan dan ke kiri sampai semua mandrel tertutupi oleh serat atau benang tersebut. Umumnya digunakan untuk komponen yang berbentuk silinder atau oval. Lalu ada metode hand layup. Ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu dengan cara menuangkan resin ke dalam serat berbentuk anyaman, rajutan, atau kain, kemudian diberi tekanan sekaligus meratakannya menggunakan roll atau kuas. Metode ini dilakukan berulang-ulang hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Berikutnya adalah close molding. Close molding adalah metode cetakan tertutup yang digunakan ketika produksi massal dari bagian yang identik dengan diperlukan kedua permukaan yang halus. Berikut adalah jenis-jenis dari close molding. Yang pertama itu compression molding. Compression molding adalah proses cetakan tertutup di mana muatan cetakan ditekan menjadi cetakan yang berbentuk rongga cetakan dan melalui ikatan silang karena panas dan tekanan yang diterapkan pada material. Metodenya menggunakan cetakan split yang dipasang di mesin press hidrolik. Proses pencetakan kompresi melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu sejumlah polimer yang telah ditimbang sebelumnya. Umumnya resin thermosetting dicampur dengan serat, zat pengeras, zat anti perekat, dan pigmen yang ditempatkan ke bagian bawah cetakan. Muatan dapat dalam berbentuk bubuk seperti debul atau lembaran yang telah dibentuk sebelumnya. Muatan biasanya dipanaskan terlebih dahulu sebelum ditempatkan ke dalam cetakan polimer yang dipanaskan. Setengah bagian atas cetakan bergerak ke bawah, menekan muatan dan memaksanya mengisi rongga cetakan. Cetakan dilengkapi dengan sistem pemanas dengan menyediakan ikatan silang dari matriks polimer jika resin thermosetting diproses. Cetakan dibuka dan bagian dikeluarkan darinya dengan menggunakan pin injektor. Waktu siklus compression molding sekitar 1-6 menit, yang berarti lebih lama dari siklus injection molding. Selanjutnya yaitu transfer molding. Transfer molding adalah proses cetakan tertutup di mana sejumlah polimer
yang telah ditimbang sebelumnya dipanaskan di ruang terpisah dan kemudian dipaksa ke dalam cetakan yang dipanaskan sebelumnya yang diisi dengan penguat, mengambil dari bentuk cetakan rongga dan meresap serat. Metode ini menggabungkan fitur compression molding dan pengopresan hidrolik, bahan cetakan yang sama atau thermoset, dan injection molding dan ram mengisi cetakan. Proses transfer molding melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, rongga cetakan diisi dengan serat penguat yang telah dibentuk sebelumnya. Sejumlah polimer yang telah ditimbang dicampur dengan aditif. Muatan dapat dalam bentuk bubuk seperti dumpul yang telah dibentuk sebelumnya. Plunger dipasang tepat di plat atas, bergerak bawah, menekan muatan polimer dan maksanya mengisi rongga cetakan melalui serat. Cetakan dilengkapi dengan sistem panas, menyediakan ikatan silang polimer, lalu cetakan dibuka dan bagian dikeluarkan darinya dengan menggunakan pin injektor. Jika resin thermosetting dicetak, cetakan dapat dibuka dalam keadaan panas. Thermoset yang diawetkan mempertahankan bentuk dan dimensinya bahkan dalam keadaan panas. Waktu siklus transfer molding lebih pendek dari siklus compression molding, tetapi lebih lama dari siklus injection molding. Cara tersebut mampu menghasilkan part yang sangat besar, seperti car body seal, lebih rumit dari compression molding, namun tidak serumit injection molding. Selanjutnya yaitu injection molding. Injection molding adalah proses cetakan tertutup di mana sejumlah polimer yang telah ditimbang sebelumnya dipanaskan sebelumnya di ruang terpisah dan kemudian dipaksa ke dalam cetakan yang dipanaskan sebelumnya yang diisi dengan serat penguat, mengambil bentuk dari cetakan rongga, meresap serat dan melakukan penyembuhan karena panas dan tekanan yang diterapkan pada bahan. Metodenya menggunakan cetakan split dan plat ketiga dilengkapi dengan plunger yang dipasang di hydraulic press. Metode ini menggabungkan fitur compression molding dan pengopresan hidrolik, bahan cetakan yang sama atau thermoset, dan injection molding dengan ram. Selanjutnya yaitu pultrusion. Pultrusion adalah metode manufaktur yang digunakan untuk membuat bahan komposit yang kuat tetapi ringan. Pada gambar berikut terdapat skema proses pultrusion. Pada nomor 1 ini, serat ditarik dari gulungan melalui suatu alat yang akan melapisnya dengan resin. Lalu, plat pemandu akan menggabungkan serat menjadi bandel dan mengarahkannya ke bak resin. Setelah itu, serat akan memasuki ke bak resin dan membuat serat menjadi basah dan resin cair akan meresap. Resin cair tersebut mengandung polimer thermosetting, pigmen pengisi, katalis, dan aditif lainnya. Lalu, serat basah keluar dari bak dan masuk ke proses selanjutnya di mana resin yang berlebihan pada serat akan diperas dan bahan dibentuk. Serat yang dibentuk sebelumnya melewati cetakan yang dipanaskan di mana dimensi dari penampang ditentukan dan pengeringan resin terjadi. Yang terakhir, produk yang diawetkan dipotong sesuai panjang yang diinginkan dengan gergaji potong. Selanjutnya pengaplikasian pada carbon fiber atau serat karbon. Yang pertama, berdasarkan kekuatan fisik, ketangguhan spesifik, dan keringanannya. Ini dapat kita aplikasikan atau kita gunakan sebagai angkutan kedirgantaraan, angkutan jalan, dan angkutan laut. Yang kedua, itu berdasarkan stabilitas dimensi yang tinggi, koefisien ekspansi termal yang rendah, dan abrasi yang rendah. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai rudal, rem pesawat, dan teleskop yang besar. Selanjutnya berdasarkan peredam getaran, kekuatan, dan ketangguhan yang baik. Nah, itu dapat kita aplikasikan atau kita gunakan sebagai arem perlengkapan audio, arem pickup, dan lengan robot. Selanjutnya berdasarkan konduktivitas listrik. Nah, ini dapat kita gunakan atau kita dapat aplikasikan sebagai casing dan basis untuk peralatan elektronik. Selanjutnya berdasarkan kelambanan biologis dan permeabilitas sinar X. Nah, ini dapat kita gunakan atau kita aplikasikan sebagai
aplikasi medis di prostesis dan sebagai implan. Selanjutnya berdasarkan ketahanan kelelahan, pelumasan sendiri, dan peredam tinggi. Ini dapat kita aplikasikan sebagai mesin tekstil dan rekayasa general. Nah, selanjutnya berdasarkan ketahanan kimia, ketahanan korosi yang tinggi. Nah, ini dapat kita aplikasikan atau kita gunakan sebagai industri kimia, katup, segel, dan pompa di pabrik atau sebagai komponen pompa di pabrik. Selanjutnya pengujian serat karbon atau fiber karbon. Yang pertama yaitu pengujian uji tarik. Pada grafik uji tarik dengan sampel komposit serat karbon dengan densitas 240 gram per meter kubik. Data yang didapat dari pengujian tarik adalah beban dan perpanjangan. Gaya yang diberikan oleh mesin uji tarik mempengaruhi kenaikan tegangan pada sampel komposit serat karbon yang berbanding lurus terhadap regangan hingga batas maksimum sekitar 200 MPa sebelum akhirnya material patah. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat daerah elastisitas yang tidak terlalu panjang. Sampel komposit serat karbon hanya mengalami sedikit perpanjangan elastisitas sebelum kehilangan seluruh sifat elastisitas dan akhirnya putus. Hal tersebut menunjukkan bahwa komposit serat karbon memiliki sifat fisik di antara getas sampai ulet. Yang kedua yaitu pengujian laju produksi kalor. Nah, pada grafik laju produksi kalor dari sampel komposit dengan serat karbon densitas 240 gram per meter kubik, berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa nilai puncak laju produksi kalor maksimum terjadi pada temperatur 575 derajat Celcius, yaitu sebesar 90-95 kW per meter kubik, yaitu dapat kita lihat pada garis yang berwarna merah. Sedangkan nilai puncak kalor minimum terjadi pada temperatur 500 derajat Celcius, yaitu dapat kita lihat pada garis yang berwarna biru. Selanjutnya itu pengujian nilai densitas optik. Dari grafik dinamika nilai densitas optik dari asap hasil pembakaran dengan sampel komposit serat karbon densitas 240 gram per meter kubik. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola densitas optik dari asap hasil pembakaran sampel komposit serat karbon dengan densitas 240 gram per meter kubik sama dengan pola waktu penyalaan. Nilai densitas optik maksimum bernilai sekitar 0,8 sampai 0,9 meter pangkat min 1 pada flux kalor sebesar 16,66 kW per meter kubik, dan nilai densitas optik minimum bernilai sekitar 0,4 sampai 0,5 meter pangkat min 1 pada flux sebesar 21,12 kW per meter kubik.あとはこう流れ側面を伝って流れたのがこれ動画アニメーションはい
siapa?